Sidang pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan Tom Trikasih Lembong atau Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 18 November. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum Tom Lembong menyatakan penetapan tersangka terhadap klien mereka tidak sah. Kuasa hukum Tom, Hari Yusuf Amir, lantas meminta penyelidikan terhadap kliennya dihentikan. Hari mengatakan penetapan tersangka terhadap Tom dilakukan sewenang-wenang atau abuse of power. Selain itu, Kejagung juga diminta untuk membebaskan Tom Lembong begitu putusan dibacakan. Menurut Ari, ada sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Kejagung dalam proses penetapan tersangka terhadap Tom. Pertama, penetapan tersangka dilakukan tidak berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Kedua, Ari juga menyoroti perlakuan kejaksaan yang tak memberikan kesempatan bagi Tom untuk menunjuk penasihat hukum sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Ari juga meminta agar Menteri Perdagangan setelah Tom Lembong ikut diperiksa. Adapun Tom ditetapkan sebagai tersangka karena mengeluarkan kebijakan impor gula semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 silam. Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula padahal kondisi di dalam negeri tengah surplus. Impor gula itu disebut tak melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari kementerian-kementerian untuk mengetahui kebutuhan real. Selain itu, perusahaan yang dapat mengimpor gula harusnya hanya BUMN. Adapun dalam sidang selanjutnya, kubu Tom Lembong akan menghadirkan sejumlah ahli. Sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa nanti? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.